Baiklah, kali ini saya akan mencoba untuk membahas bagaimana caranya untuk memindahkan proyek jumlah Anda dari offline menuju online. Yang harus Anda persiapkan tentunya Anda harus memiliki sebuah eh, domain dengan hosting yang berbayar, atau kalaupun Anda mau yang gratisan Anda bisa coba di biethost.com. Tapi saya tidak merekomendasikannya jika memang Anda membutuhkan sebuah website yang profesional, maka sebaiknya Anda membelinya karena harganya sangat murah. Anda bisa beli di beberapa penyedia hosting lokal ya, dan itu sangat murah sekali. Oke. Selanjutnya untuk masuk ke cPanel tentunya Anda sudah akan dikirimkan bagaimana cara masuk ke cPanel. Nah, di sini ini memperlihatkan bahwasanya ini adalah merupakan cPanel. Nah, untuk memindahkan eh, website yang masih dalam bentuk localhost menuju website yang online, itu caranya adalah Anda pertama-tama harus mempersiapkan file di htdoc, ya kan? Anda tentunya masih menyimpan file project Anda di htdoc. Di sini saya contohkan ada file htdoc belajar. Oke, saya contohkan. Untuk mempersiapkannya adalah Anda bisa melakukan zip ya, menjadi eh, arsip dalam bentuk zip bukan rar. Oke, saya contohkan sedikit saja. Misalkan saya sudah jadi file zipnya, saya akan contohkan sedikit saja, nanti Anda bisa melakukannya sendiri. Saya akan contohkan administrator saja. Anda harus menzip semuanya. Karena takut lama, saya akan mencontohkan administrator saja. Oke. Oke, anggaplah ini adalah merupakan eh, komponen jumlah secara keseluruhan ya. Misalkan ini saya rename menjadi, ini kan administrator saja. Anda nanti harus melakukan eh, pengkompresan keseluruhan. Misalkan saya kasih nama proyek. Selanjutnya mempersiapkan database. Cara untuk mempersiapkan database adalah Anda masuk ke localhost. Oke. Kemudian Anda masuk ke phpMyAdmin. Oke. Selanjutnya Anda bisa cari, dan di sini ada database belajar milik daripada proyek website tadi. Oke, selanjutnya Anda bisa pilih ekspor. Nah, ini dalam rangka mengambil file database. Kemudian Anda klik save as file, kemudian klik go. Oke, kemudian Anda bisa simpan. Nah, oke, di sini Anda bisa lihat hasilnya ada di sini. Nah, dalam bentuk SQL file. Oke, kita tutup. Nah, selanjutnya Anda masuk ke file manager. Oke. Kemudian Anda masuk ke public HTML, kemudian Anda upload file yang tadi. Oke. Anda upload. Ini saya sebagai contoh saja, saya tidak akan melakukannya pada website saya. Oke, tunggu sebentar. Anda bisa browse, kemudian Anda pilih ya proyek yang tadi. Kemudian Anda tunggu sampai selesai, kemudian Anda bisa ekstrak. Nanti di sini ada file tadi, kemudian Anda bisa ekstrak sehingga ada berbentuk seperti ini, sehingga ada administrator, komponen dan lain sebagainya.
Oke, namun ini belum bisa dijalankan karena belum terkoneksi dengan database-nya. Nah, untuk memanggil database-nya Anda bisa masuk ke phpMyAdmin atau Anda buat terlebih dahulu database. Nah, di sini misalkan Anda buat database misalkan contoh ya, saya bikin database contoh. Oke. Kemudian di sini Anda bisa username-nya juga contoh, kasih password contoh misalkan. Kemudian create. Oke, sudah dapat Anda database dengan nama contoh dan username dengan nama contoh. Nah, untuk itu add user to database, user contoh, video tutorial contoh, kemudian Anda add. Kemudian Anda privilege. Nah, setelah itu Anda bisa cari konfigurasi PHP. Kemudian Anda bisa edit. Oke. Nah, ini di apa namanya? Dirubah menjadi yang sesuai tadi. Tadi kan contoh. Kemudian misalkan database-nya contoh. Nah, kemudian passwordnya tadi Anda juga sudah berikan. Nah, di sini saya contohnya adalah passwordnya Nabila 2008. Nah, tentu setelah ini akan saya rubah karena ini akan sangat umum sekali. Website saya sudah terlihat isinya. Nah, jadi sebagai contoh seperti itu, Anda merubah tadi misalkan ininya contoh, disesuaikan contoh, ini contoh dan ininya password Anda tadi, oke. Nah, setelah Anda merubah configuration, maka untuk menyambungkan si database ini tentunya sedang dalam keadaan kosong. Kalau Anda mau perhatikan, Anda masuk ke home, kemudian Anda pilih phpMyAdmin. Nah, di sini ada database contoh. Nah, database contoh ini masih kosong. Nah, untuk itu Anda bisa import database yang sebelumnya kita sudah ekspor menjadi file SQL. Caranya adalah Anda import, kemudian browse. Oke, kemudian browse, kemudian ini yang Anda pilih, setelah itu Anda go sampai ininya berhasil. Nah, tentunya ini hanya contoh saja, saya tidak akan melakukannya. Nah, dengan demikian Anda akan berhasil membuat website proyek offline Anda menjadi online. Demikian, terima kasih.